Alright, hello everyone. Let's learn again about present simple. Present simple merupakan tenses yang paling mudah dan yang paling sederhana. Kenapa Miss bilang sederhana? Karena kalimat present simple itu ya sederhana. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal kalimat itu pasti selalu ada subjek dan selalu ada predikat. Nah, contoh, saya belajar, kamu belajar, kita belajar. Ada subjek, ada predikat, udah jadi satu kalimat. Nah, begitu pun dalam present simple. Tapi yang spesialnya dalam bahasa Inggris, predikat dalam bahasa Inggris itu terbagi menjadi dua. Ada yang predikatnya itu berupa kata kerja, seperti yang tadi disebutkan ya, belajar, bekerja, makan, tidur, itu kata kerja. Ada juga yang predikatnya itu berupa bukan kata kerja atau non-verb. Non-verb itu bisa terdiri dari kata benda atau noun, terus bisa juga adverb atau kata keterangan, dan bisa juga adjective atau kata sifat. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa membuat kalimat present simple dengan dua jenis predikat ini? Yang verb dan yang non-verb. Oke, kita mulai dulu. Untuk yang pertama, kita akan belajar untuk membuat kalimat present simple jika predikatnya berupa non-verb. Oke, perlu diketahui dulu, kalau misalkan kalian ingin membuat kalimat present simple, jika predikatnya non-verb, kamu butuh bantuan to be. To be itu terdiri dari is, am, are. Nah, ini namanya to be present, oke? Nah, terus to be is itu untuk subjek apa aja, am itu untuk subjek apa, are itu untuk subjek apa, kalian masih ingat kan? Kalau misalkan, nah sekarang Miss Walida ini akan menuliskan penggunaan is untuk subjek apa, am untuk subjek apa, dan are untuk subjek apa. Kita cepetin aja ya. Oke, kamu bisa lihat sendiri itu penggunaan to be untuk masing-masing subjek. Nah, untuk selanjutnya, Miss Walida akan menuliskan contoh kalimat present simple untuk predikat yang non-verb berdasarkan beberapa subjek. Nah, ini dia contohnya. Kamu bisa lihat, Miss Walida cepetin ya, sampai contoh yang penggunaan it. Kamu bisa lihat. Nah, kalau misalkan kalimatnya mau kalian ganti ke bentuk negatif, tinggal tambahin not setelah to be. Contoh, ada kalimat make and will pintar. Make dan will pintar. Kita akan buat kalimat present simple-nya bentuk positif, bentuk negatif, dan interrogatif. Make and will. Nah, mereka kan plural ya. Berarti kita pakai subjek sama kayak plural ini. Berarti kita pakai to be-nya are. Are. Pintar itu apa? Smart. Kalau misalkan negatifnya, make and will tidak pintar. Aren't itu singkatan dari are sama not. Aren't smart. Kalau pertanyaan, kita pindahkan are-nya di depan. Are make and will smart? Nah, ini adalah kalimat present simple jika predikatnya non-verb ya. Kamu lihat di sini, ini adalah non-verb ya. Kayak misalkan happy itu adalah adjective, students itu adalah noun,
At the restaurant itu adalah adverb atau kata keterangan tempat. Tired itu adjective. Me itu pronoun. Baby itu noun. Big itu adjective. Nah, jadi ini semuanya harus pakai yang namanya to be untuk kalimat present simple. Nah, sekarang contoh untuk di if conditionalnya, misalkan kalimat if conditionalnya kayak gimana? Jika siswa, sorry ini pakai S. Jika para siswa bla 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 late atau terlambat, mereka tidak akan mendapatkan beasiswa. Nah, menurut kamu di sini kita isi pakai apa ya? The students. To be. Late itu adalah kata sifat, artinya terlambat. So we use are ya. Kita pakai are di sini untuk melengkapi kalimatnya. Nah, jika siswa terlambat, mereka tidak akan mendapatkan beasiswa. Nah, ini contoh kalimat conditionalnya. Oke, you get it? Alright. Nah, sekarang gimana cara membuat kalimat present simple jika predikatnya itu berupa verb atau kata kerja? Nah, dalam present simple, kata kerjanya ini ada dua jenis ya. Ada yang verb one polanya, ada yang verbnya itu ditambahkan s dan is. Oke. Nah, sekarang jika kalimatnya itu berupa verb one, polanya adalah subject, verb one, dan object. Kata kerja bentuk pertama ini atau verb one adalah untuk subjek I, you, we, they. Dan jika subjeknya plural atau lebih dari satu. Contoh, contoh kalimat kuda makan rumput. Kuda di sini dalam bentuk kuda secara keseluruhan ya. Kita buat kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya. What is kuda? Kuda is horses. Oke. Ini subjeknya plural atau lebih dari satu. Horses ya. Kuda-kuda gitu ya. Makan itu apa? Eat. Rumput, grasses atau grass. Nah, terus untuk yang bentuk negatifnya tinggal tambahkan don't. Horses don't tidak makan rumput. Don't eat grass. Kalimat interrogatifnya kita letakkan do-nya di depan sebelum subjek. Do horses eat grasses atau grass? Nah, ini jika kata kerjanya menggunakan bentuk pertama dan subjeknya I, you, we, they atau plural. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan subjeknya itu he, she, it. He, she, he, it atau subjeknya singular atau tunggal, maka kita akan menggunakan pola present simple, yaitu yang subjek verbnya itu ditambahkan s atau is dan objek. Ini kalau subjeknya he, she, it dan singular. Contoh di sini ya, contohnya untuk yang tambahin s dan is. Adikmu
suka warna pink. Oke. Kita buat kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya. Untuk kalimat positif, your sister, adikmu is your sister. Ini adalah subjek tunggal atau singular. Suka itu adalah like ya. Nah, karena ini subjeknya singular, maka kita harus tambahkan s di akhir kata like. Likes pink. Oke. Terus untuk kalimat negatifnya kita pakai doesn't. Your sister doesn't. Nah, kalau udah ada doesn't, di sini s-nya langsung hilang. Kita pakai like. Gak tanpa s, karena ibaratnya s-nya itu udah dipakai sama does, sama do gitu ya, jadi doesn't like pink. Terus untuk kalimat interrogatifnya kita letakkan does-nya di depan sebelum subjek. Does your sister like pink? Tuh, get it? Oke. Nah, terus ada peraturan nih, ada rule untuk penambahan s. Nah, untuk penambahan s dalam kalimat present simple yang kata kerjanya harus ditambahin s dan is itu kalau ketemu sama subjek he, she, it, dan subjek yang tunggal. Untuk if conditional, kalimat if conditionalnya misalkan Mr. Ramon will be mad at us if he. Oke, misalkan ini yang kata kerjanya kita kasih clue adalah know that we break the glasses. Oke, Mr. Ramon akan marah sama kita jika dia, nah sini kasih clue, jika dia tahu bahwa kita memecahkan gelasnya. Oke. Ini masih verb one karena ini subjeknya he, maka kita harus rubah dulu knows-nya jadi know-nya jadi knows ya. Sorry, jadi tahu deh kamu jawabannya. Ya udahlah. Oke, ini adalah pola yang benar, udah benar polanya ya. Gitu. Oke, you get it?